Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya Bapak sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bab asbabun najah min adzabil qabri. Bab tentang asbab-asbab keselamatan dari azab kubur. Sebab selamat dari azab kubur. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sadaqata la tudfi'u an ahliha harral quburi wa inna ma yastadillu al-mu'minu yawmal qiyamah fi dilli sadaqatihi. Dari Uqbah bin Amir, sebuah muridnya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harral qubur. Sesungguhnya sedekah itu, kata Rasulullah, bisa memadamkan pelakunya dari panasnya azab kubur. Sedekah itu, kata Nabi, bisa memadamkan an ahliha harral kuburi. Sedekah, kata Nabi, bisa memadamkan pelakunya dari panasnya kuburan, azab kubur. Wa inna ma sadaqah, wa inna ma yastadil mu'min yawmal qiyamah fi dilli sadaqatihi. Dan sesungguhnya, kata Rasulullah, seorang mukmin itu berlindung, bernaung pada hari kiamat di bawah sedekahnya. Ini salah satu amal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur, yaitu sedekah. Kemudian di antara juga, kata Rasulullah, amalan yang bisa menyelamatkan dari azab kubur itu, dari Sulaiman bin Saradin wa Khalid bin Qurtufah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatalahu batnu lam yu'adzab fi qabrihi. Barang siapa yang dibunuh dengan perutnya, artinya sakit perut, orang yang meninggal karena sakit perut, tidak diadab di dalam kuburannya. Jadi orang meninggal dunia karena sakit perut, kata Nabi, lam yu'adzab fi qabri, tidak diadab di dalam kuburnya. Ini keutamaan orang yang meninggal karena sakit perut. Jadi tidak ada yang buruk bagi kaum muslimin mukmin, tidak ada, semuanya baik. Termasuk karena syuhada, syahid itu. Di antara syahid, kata Nabi, orang yang meninggal karena tenggelam, meninggal karena tertimpa reruntuhan, meninggal karena kebakar, karena membela hartanya, membela dirinya, membela keluarga, maka syahid, kata Rasulullah. Bahkan orang yang meninggal karena sakit TBC juga termasuk kata syahid. Awa syahidun, TBC. Bukan orang dikatakan segan, bahkan tidak mau
minum bekas orang TBC itu. Tapi keutamaannya luar biasa. Kata Nabi syahid, ya. Keutamaan orang yang meninggal karena sakit perut dan juga karena orang yang sakit TBC ya. Kemudian juga kata Nabi ya, suratul kata Rasulullah, tabarak hiya al-mani' min adabil qabri. Surah tabarak itu al-mulk, bisa menghalang mencegah dari adab kubur. Ya. Fi riwayat kata Rasulullah ya, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin ma'anahu Allah azza wa jalla biha min adabil qabri. Barang siapa yang membaca surat tabarak ya, pada setiap malam ya, Allah akan menghalanginya, mencegahnya dari adab kubur. Keutamaan membaca surah al-mulk ya. Kita membaca Quran ya, niatnya karena Allah ibadah, bukan karena dunia. Hati-hati. Ada orang beramal karena dunia, beramal akhirat karena dunia. Sampai-sampai ada sebagian orang mengamalkanlah surat ini setiap malam, kamu akan kaya raya. Kaya raya kalau nggak berusaha nggak bisa. Jadi kadang-kadang ukuran itu untuk apa namanya, untuk hal untuk duniawi, nggak boleh ya. Amalkan salawat akan sekian ribu, akan mendapatkan udah rezekinya. Salawat adalah ibadah. Ibadah hanya harus karena Allah, bukan karena dunia. Tapi kita salawat kepada Allah, kepada orang salawat, baca Quran, kemudian ya Allah, mudahkan rezeki saya. Tawasul dengan amal soleh, nggak ada larangan. Setelah dibaca Quran, salawat kepada Rasulullah, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Aku tawasul dengan salawat kepada Nabimu, mudahkanlah urusan saya, maka tidak terlarang. Tawasul dengan amal soleh, dengan salawat. Kita karena Allah niatnya awalnya, karena Allah salawat itu. Kemudian minta kepada Allah, ya, aku bersalawat kepada Nabimu, mudahkanlah urusan saya. Niatnya karena Allah dulu, bukan karena dunia. Ya, nggak boleh karena dunia itu. Karena kata Allah, kalau mengharapkan dunia maka dunia yang didapatkan. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemudian mengenai tentang busyra al-mu'min fi qabrih. Ya, kabar gembira bagi orang mukmin di dalam kuburannya. Ya, dalam kuburnya bergembira. Ya. Dari Ibnu Umar semoga berdiri keduanya berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yu'radu alaihi maq'aduhu minal jannati wan nar udwatan wa 'ashiyatan fi qabrih. Kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya seseorang betul-betul ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya, surga atau neraka. Ya, setiap pagi dan petang di dalam kuburannya. Kata Nabi, sesungguhnya seorang ya, ditampakkan kepadanya tempat kembalinya, tempat duduknya, ya, surga dan neraka. Ya, pagi dan petang, fi qabri, di dalam kuburannya. Kita wajib iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sampaikan dia. Wa fi riwayat kata Nabi, idza mata ahadukum uriya maq'aduh bil ghadati wal asar. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Summa yaqal hada maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, sesungguhnya apabila seorang meninggal dunia, maka ditampakkan, diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya nanti, pagi dan petang. Jika dia ahli surga, maka surga yang Allah tampakkan kepada orang tersebut. Jika ahli neraka, maka neraka yang ditampakkan oleh Allah pada orang tersebut. Sampai Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat. Setiap hari. Bil ghadati wal ashiyah. Fi riwayat ini juga mengatakan, idza mata rajul, urida alaihi maq'aduh bil ghadati wal ashiyah. In kana min ahli jannah fal jannah, wa in kana min ahli nar
summa yuqalu hada maq'aduka alladhi tub'atu ilaihi yaumil qiyamah. Semua manusia Allah tampakkan surga dan neraka setiap hari. Jika ada surga maka surga, jika ada maka neraka Allah tampakkan kepada orang tersebut ya. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi ya, yajuju ayyakuna hada al-gharad ala ruh faqat. Ya. Jadi boleh saja ya, jadi yang ditampakkan kepada orang itu adalah ruh itu saja. Wa yajuju ayyakuna alaihi ma'ad ibadan. Juga bisa dikatakan badan dan ruh. Nabi tidak menjelaskan kepada umatnya apakah rohnya yang ditampakkan kepada ruhnya atau kepada badan dan jasadnya. Kita ulama dari bisa rohnya juga kedua-duanya. Kita iman saja. Iman apa Nabi sampaikan karena perkara yang gaib ya. Wal murad kata beliau ya bil ghadah wal 'ashi waqtuhuma. Yang dimaksud dengan pagi dan petang waktu keduanya. Waktu keduanya orang yang telah meninggal dunia. Wa illa fal mauta la sabaha 'indahu wala masya. Karena orang mati tidak mengalami sore, tidak mengalami pagi dan sore, tidak. Karena yang mengalami pagi, sore itu hanya orang yang masih hidup. Ya kan? Ya. Munculnya matahari siang kan. Terbenamnya matahari adalah waktu malam. Siapa yang mengalami itu? Orang yang masih hidup. Orang mati mengalami tidak? Tidak mengalami. Maka kata para ulama ya kata beliau wa illa fal mauta la sabaha indahu wala mas. Orang mati tidak mengalami pagi, tidak mengalami subuh. Karena subuh itu bagi manusia yang masih hidup. Terbit matahari subuh. Ya, kemudian terbenam sore hari malam itu bagi manusia. Ya. Bagi orang mati tidak mengalami pagi matahari dikatakan apa namanya terbit dan dia terbenam ya. Maka iman saja kita kepada apa yang disampaikan. Kemudian wahada fi haqqil mu'min wal kafir. Ini ketika Rasulullah kata para ulama kata beliau menjelaskan bahwasanya ya surga tadi neraka ditampakkan semua apakah mukmin atau kafir. Ya. Kalau mukmin surga. Kalau kafir dikatakan neraka. Ya. Iman saja Nabi dikatakan sampaikan ya. Itulah bahwasanya hari ya. Hari itu adalah kita ya. Adanya matahari terbit, ya, terbenam itu manusia. Ya. Makhluk ya. Orang mati tidak ada di kuburan apakah di kuburan ada matahari? Di kuburan. Tidak ada matahari di dalam kubur gitu. Tidak melihat matahari terbit ya. Di manusia yang hidup ya. Tapi kita beliau adalah kita iman saja. Ya. Apa yang Allah dan Nabi juga sampaikan ya. Sepertiga hari insya Allah ya. Beda dengan hari manusia. Ya. Kalau bagi Allah Allah tidak memiliki malam dan siang. Ya. Karena malam siang itu bagi makhluk, bagi Allah tidak ada itu. Ya. Kalau mengalami pagi dan siang maka itu makhluk namanya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi makhluknya ada malam, ada siang, bagi Allah tidak ada. Ya. Tidak ada matahari terbit apa namanya? Terbit bagi Allah Subhanahu wa taala, itu bagi manusia. Karena matahari makhluk. Apa manusia juga makhluk. Ya. Bukan tidak sama dengan Khaliq ya. Kemudian ma yabqa mal mait wa ma alladhi yalhaqu ba'da mauti. Ya. Apa yang yabqa? Baqa kekal, setia bersama si mait dan apa yang ia dapati, ia jumpai setelah kematiannya. Ya. Ma yabqa mal mayyiti wa ma alladhi yalhaquhu ba'da mauti. Ya. Dari Abi Hurairah menceritakan ya An-Nasallam qala masalu ibnu Adam wa maluhu wa ahluhu wa amalihi ya wa malihi wa ahli wa amalihi karajulin lahu salatu ihwah atau salah satu ashab. Kata Rasulullah ya perumpamaan anak Adam ya hartanya
keluarganya dan amalnya. Ya. Perumpamaan anak Adam, hartanya, keluarganya dan amalnya seperti seseorang yang memiliki 3 teman. Kita Rasulullah SAW ya. Ya perumpamaan anak Adam manusia itu dengan hartanya, ahlunya, keluarganya dan amalnya seperti seseorang yang memiliki 3 teman. Ya. Faqala ahaduhum, maka berkatalah teman yang pertama, ana ma'aka hayataka. Ya, hayataka wa hayatuka wa idza mutta falastu minka walasta minni. Aku akan menyertaimu selagi kamu hidup. Aku setia bersamamu selagi kamu hidup. Apabila kau meninggal dunia, aku berlepas diri darimu. Begitu pula aku lastu minka walasta minni. Aku bukan bagianmu, kau juga bukan bagianku. Jadi setianya hanya ketika hidup. Ketika mati masing-masing. Ya. Lastu minka walasta minni. Masing-masing aja. Ya. Ini teman yang pertama. Ya. Jadi setia aja selama masih hidup. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW ya, wa qala ahar ana ma'aka idza balagta tilka syajarah. Falastu minka walasta minni. Ya. Aku menyertaimu sampai pohon itu. Jika telah sampai pohon itu, aku bukan bagian, kau bukan bagianku. Masing-masing saja. Ya. Yang ketiga mengatakan kata Rasulullah, wa qala akhar ana ma'aka hayaan ya wa mayyitan, aku menyertaimu ya hidup dan matimu. Ya. Yang pertama adalah hartanya yang setia selama dia hidup. Ya. Yang kedua adalah keluarganya. Dia menemani sampai ke pemakaman. Ya kan? Mati diantar dikubur ke pemakaman, maka sampai pohon itu. Ya. Yang ketiga kata Nabi, ana maka hayyan wa mayitan. Aku bersama setia mati dan hidupmu. Apa ini? Amal. Amal yang setia, amal ya. Keluarganya tidak setia, hanya sampai ke pemakaman. Ya. Mal juga tidak setia, hanya sampai hidup saja. Kalau mati telah berlepas diri. Tapi riwayatin kata Nabi, ya, libni Adam, ya, salah satu akhillah. Bagi anak Adam memiliki 3 teman. Amal khalilul fayaqul, teman yang pertama mengucapkan, ma anfaqta falaka wa ma amsakta falisalaka. Teman yang pertama mengatakan, ma anfaqta falaka, apa yang kamu infakkan itu milikmu. Apa yang kamu pegang maka bukan milikmu. Ini akhirnya yang pertama kata Nabi. Ma anfaqta falaka ma amsakta falisalak. Apa yang kamu infakkan itulah milikmu, yang kamu pegang maka bukan milikmu. Fahada malu, kata Nabi. Itu adalah hartanya. Ya, hartanya. Yang diinfakkan itulah harta dia. Yang masih ada bukan harta dia. Nabi juga mengatakan ya, siapa di antara kalian ya, yang harta warisannya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri. Kata sahabatnya, Rasul, tidak ada di antara kami kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta warisannya. Kata Nabi apa? Hartanya adalah yang telah ia sedekahkan, ma qaddama. Ya. Yang telah kita infakkan. Ya. Kata Nabi mengatakan yang pertama, ma anfaqta falak. Apa yang kamu infakkan maka milikmu. Wa ma amsakta falisalak, apa yang kamu pegang yang belum dibelanjakan maka bukan milikmu. Milik siapa? Milik orang lain. Apabila dia meninggal dunia ya. Fahada kata malu. Wa mahal asali kata, dan teman yang kedua kata Rasulullah SAW ya, mengucapkan ya, ana ma'aka idza ataita babal malik wa taraktuka wa raja'tu. Yang kedua mengatakan, aku menyertaimu sampai kamu mendatangi pintu raja itu. Ha babul malik, pintu kerajaan. Ya.
Wa taraktuka wa raja'tu, aku tinggalkan engkau di pintu itu, aku kembali. Dan ini adalah kata Nabi ahlu, keluarganya. Ya. Jadi dia menyertainya sampai pintu itu, yaitu sampai kuburan. Ya. Kemudian ketika Nabi adalah wa amma al-khalu salis, ya, ana ma'aka haitsu dakhalta wa haitsu kharajta. Aku menyertai setia bersamamu, ya, kemana kau masuk, kemana kamu keluar. Ya. Haitsu dakhalta wa haitsu kharajta. Fahada mal, itulah kata Nabi adalah hartanya, amalnya. Amal, ya, amal ibadah dia yang setia. Amal itu tergantung ada amal yang baik atau yang buruk. Ini setia ini. Baik buruk ataupun baik, maka setia menyertai si ma itu dikatakan harta, ya. Kemudian dari Anas bin Malik, ya, semoga Allah dia berkata, Rasulullah, ya, sab'un yujra lil 'abdi ajruhunna ba'da mautih wa huwa fi qabri. Man 'allama 'ilman aw tarak aw kara nahran aw hafara bi'ran aw garasa nahlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan istaghfir lahu ba'da mautih. Kata Nabi 7, ya. 7 perkara yang terus mengalir bagi seorang hamba pahalanya setelah kematiannya dan dia di dalam kuburannya. 7 dari amalan, 7 perkara bagi seorang hamba yang terus mengalir pahalanya setelah kematiannya dan dia di dalam kuburannya. 7 ini kata Nabi. Pertama adalah ilmu yang ia ajarkan. Man 'allama ilman, mengajarkan ilmu. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, menggali sumur. Yang keempat, ya, menanam tanaman. Nahlan atau kurma kata Rasulullah, ya. Yang kelima dikatakan wa bana masjidan, membangun masjid. Ya. Yang keenam, mewariskan mushaf. Ya. Yang ketujuh, anak yang soleh ia tinggalkan yang senantiasa beristighfar untuk orang tua itu, untuk orang tuanya. Ini 7 amalan, 7 amal perbuatan yang terus mengalir, ya, setelah kematiannya dan dia di dalam kuburan. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, ya, sungai yang ia alirkan, sumur yang ia gali, kemudian tanaman yang ia tanam, masjid yang ia bangun, dan mewariskan mushaf, wakaf mushaf, ya, dan juga anak yang soleh yang mendoakan. Kita yang terus mengalir ini. Ya. Dan itu dia bertentangan dengan hadis yang kata Nabi, apabila anak Adam meninggal dunia maka terdapat 3 perkara, itu bertentangan. Karena 7 ini cabang dari penjelas dari 3 tadi. Coba, ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi pertama kan. Kemudian sungai yang ia alirkan, sumur yang ia gali, tanaman yang ia tanam, masjid yang bangun, kemudian mushaf yang adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, ya. Sungai, sumur, tanaman, masjid, dan mushaf yang adalah sedekah jariyah, wakaf. 5 ini wakaf. Ya, ilmu wakaf tadi, ya, sedekah jariyah 5 tadi, contohnya Nabi sebutkan. Ya, kemudian anak yang soleh. Jadi nggak bertentangan dengan hadis yang apabila anak Adam meninggal maka terdapat 3 perkara. Tidak bertentangan hadis tersebut, ya. Kemudian arwahul mu'min fi barzah aina takun. Arwah orang mukmin di alam barzah, di manakah keberadaannya? Ya. Arwahul mu'minina fil barzah aina takun. Ruh orang mukmin, dia di alam barzah, di manakah ia berada? Apa alam barzah? Ya, alam bukan alam akhirat. Ya, alam kubur.
Ya. Barzakh itu penghalang, ya. Penghalang yang bukan lahat juga apa namanya bukan dunia. Barzakh, ya. Arwahnya bagaimana, di manakah berada mereka? Ya. Dari Ibnu Ka'ab bin Malik, ia berkata dari bapaknya, ya, dari beliau bersabda, arwahul mu'minin fi tayrin ma'likin, ya, mu'lakin atau ma'lakin fil jannati hatta yaruddahallahu ila ajsadiha yaumil qiyamah. Kata Nabi, roh orang mukmin itu, ya, fi tayrin di dalam burung, ya, yang bergantung di surga, ya, terbang di surga, ya. Hatta sehingga Allah mengembalikan kepada mereka nanti pada hari kiamat, ya. Jadi kata Nabi, roh orang mukmin di surga, ya. Rohnya, ya, bukan jasadnya. Jasad di kuburan mereka, ya. Kata Nabi, sehingga Allah kembalikan di jasad pada hari kiamat nanti. Wa fi riwayatin, kata Nabi, ya, nasmatul mu'min ta'irun ya'luku fi syajdil jannah hatta yaruddahallahu ila jasadi yaumil qiyamah. Nisma itu arwah, ruh. Ruh orang mukmin itu terbang atau menjadi burung, diletakkan di surga, ya, bergantung di tanaman surga, ya, sampai Allah kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Kita iman saja, ya. Ya, kata Nabi, ya, kan ini sahih, ya. Fi riwayat Nabi juga mengatakan, ya, nisbatul mu'min idza mata ta'irun ta'luqu bi syajaratil jannati hatta yurji'ahu Allah tabaraka taala ila jasadi yaumil qiyamah. Kata Nabi, ruhnya orang mukmin itu dikatakan apabila meninggal maka terbang, ya, bergantungan di surga, di tanaman surga, papan surga, sampai kembalikan nanti pada hari kiamat ke jasad mereka. Orang mukmin, ya, bukan orang kafir, ya. Riwayatin, kata Nabi, idza innama nasmatal mu'mini ta'irun ya'luqu fi syadil jannah hatta yurjahu Allah ila jasadi yaumil qiyamah. Jadi banyak hal seperti itu, ya. Jadi surga orang-orang mukmin, ya. Maka kata Ibnu Qayyim, ya, ketika menjelaskan masalah ini, ya, kata beliau, ya, hadil mas'alatul 'azimah takallama fiha an-nas wa ikhtalafu fiha wa hiya innama tatalaqa min as-sam'i faqat wa talu wa ikhtalafa fi dhalik wa qala Muhammad wa qailuna faqala qailuna arwahul mu'minah inda Allah fil jannah wa syuhada, ya, kanu am ghairu syuhada. Jadi mereka ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa ruh orang mukmin itu di surga, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang mati syahid ataupun yang tidak mati syahid, orang mukmin, ya. Kemudian kata beliau, ya, idalam yahtasibuhum anil jannah, apabila orang mukmin itu tidak terhalang, ya, dari surga, tidak dia menghalangi dari surga. Apa yang menghalanginya? Kabirah, ya, atau den. Yang menghalangi apakah dosa besar atau utang. Ya. Ini. Jadi orang mukmin apabila dia punya dosa besar, ya, ini bisa menghalangi masuknya ke surga. Ya. Begitu pula utang itu bisa menghalangi ke surga. Bahkan Nabi juga mengatakan, lihat, ini pendapatnya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Jadi orang mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apakah syahid atau tidak syahid, apabila mereka tidak terhalang masuk ke surga, dengan apa? Terhalang dengan dosa besar atau dengan utang. Paham, ya? Ini kata pendapat siapa? Abu Hurairah, dikatakan Abdullah bin Umar dan yang lainnya, di kalangan sahabat, ya. Waqala, di dalam film Muwatta, Imam Malik menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, innama, kata, nasmatul mu'min tairun ya'liku fi syajaril jannati hatta yurjiha
Allah ila jasadi yaumil qiyamah. Kata Nabi, ruh orang mukmin di surga, terbang di surga ya, di papan surga sampai Allah kembalikan ke pada hari kiamat nanti. Wa hadza sharihun ya fi dukhul ruhil jannah qabla yaumil qiyamah. Ini jelas kata para ulama ya bahwa ruhnya orang itu masuk surga sebelum kiamat. Ya. Hadza sharihun fi dukhul ruhil jannah qabla yaumil qiyamah. Ini jelas kata para ulama ya, masuknya roh mukmin dalam surga sebelum datang hari kiamat. Ya. Adapun kuburannya di apa? Jasad di kuburan mereka, jasad di kuburan ya. Bahkan dikatakan kata Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah menjelaskan ya arwahul mu'minina fil jannati kama qala fil hadis rahu An-Nasai dan yang lainnya. Kata beliau, ruh orang mukmin di dalam surga seperti di dalam hadis yang sahih ya. Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan ya, anna nismatal mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah. Ya, jadi kata para ulama, Imam Syafi'i menjelaskan juga ruhnya orang mukmin di surga. Ya, terbang di pohon-pohon surga sampai Allah kembalikan nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian waqala aidan ya wa qad sabata aidan anna arwahul mu'minin ya wa syuhada wa ghairuhu fil jannah. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal ya arwahul kuffar fil nari wa arwahul mu'min fil jannah. Ya. Kata Ibnu juga menjelaskan bahwa hanya rohnya orang mukmin di surga, baik syuhada ataupun bukan yang syuhada. Ya. Wa qala Nabi ya, Imam Ahmad mengatakan ya arwahul kuffar finnar, arwahnya orang kafir di neraka ya. Dan arwahnya orang mukmin di surga ya. Dan badannya di dunia ya. Wal abdanu fil dunia yu'adiballahu ma yasha, dalam mengadab ya, badannya yang Allah kehendaki ya, dan juga merahmati yang Allah kehendaki ya. Kita mengimani apa yang Allah Nabi sampaikan ya. Bahkan ada kisah ya ketika seorang sahabat meninggal dunia ya, dan dia terhalang masuk surga ya. Dari Samurah menceritakan ya, bahwa Nabi dikatakan kunna marra sallam fi janajatin faqala ahahuna min bani fulan ahadun ya, salasan ya, faqama rajulu lahu ya. Faqala Rasulullah ya ma manaka kata Rasul. Ma manaka fil marratain al-ulayain alla takuna ajabatani. Amma inni lam unawwih bika illa bi khairin. Inna fulan li rajulin minhum mata ma'suran bidaini. Dari sahabat Samurah ya, menceritakan dia bersama Rasulullah SAW ketika menghadiri jenazah, maka Nabi berkata kepada para sahabat, apakah di sini ada keluarganya si fulan? Ya. Ahauna min bani fulan. Nah, apakah di sini ada seorang dari bani fulan, dari keluarga si mayit ini? Ya. Tidak ada yang jawab. Sampai Nabi 3 kali mengucap, apakah di sini ada keluarga dari bani fulan? Sampai 3 kali. Ya. Kemudian ada seorang yang bangun. Faqama rajulun. Kata Nabi kepada orang tadi, ma manaka Rasul? Ma manaka fi marratain al-ulayain? Apa yang menghalangimu tidak menjawab ketika aku tanya tadi? Kata Nabi, siapa di antara kalian? Apakah ada di antara kalian yang keluarga dengan ini, keluarga dari fulan ini? Namun tidak ada yang jawab sampai 3 kali bertanya kepada mereka. Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang menghalangimu? Ketika aku tanya sekalian 2 kali, kamu tidak menjawab, apa yang menghalangimu? Kata Nabi, aku tidak ada niat keburukan untuk kecuali kebaikan. Kata Nabi apa? Inna fulan ya mata maksuron bidaini. Ya.
Karena sesungguhnya si fulan ini terhalang masuk surga karena hutangnya. Apa kata ini menunjukkan bahwa orang mukmin apabila mati masuk surga rohnya itu. Bahkan kata Nabi tidak ada yang menghalangi orang yang mati syahid ke surga kecuali hutang. Ya. Syahid di medan perang ya masuk surga itu rohnya bukan jasadnya ya. Dan terhalang kalau memiliki dikatakan hutang. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal di surga kalau di orang mukmin. Orang kafir di neraka rohnya itu bukan jasadnya. Ya, bukan jasadnya. Karena mengatakan inna sahibakum mahbusun anil jannati bideni. Sesungguhnya teman kalian ini terhalang dari surga ya karena sebab utangnya. Kapan? Nanti atau sekarang? Ketika itu, bukan nanti. Bukan nanti. Bukan Nabi juga mengatakan ada seorang laki-laki terus yang Allah berikan karunia, Allah angkat derajat di surga. Kemudian dia mengatakan, ya Allah pakai ini untukku, kata Allah iya. Karena sebab istighfar anakmu kepadamu. Berarti anaknya masih hidup di dunia. Doanya sangat manfaat untuk anak itu yang telah meninggal dunia. Subhanallah ya. Maka kita wajib mengimani bahwa arwahul mu'min fil jannah ya. Wa fi riwayatin inna sahibakum muhtalbisun ya ala babil jannati fi daini alai. Sesungguhnya teman kalian tertahan ya. Tertahan dia ala babil di pintu surga ya karena sebab utang yang dia miliki. Jadi utang itu bisa menghalangi seorang masuk surga. Ya. Menghalang sampai di lunasi utangnya. Ya. Oleh siapa? Oleh keluarganya. Atau orang mukmin yang lainnya. Ya. Kapan? Ya, kata para ulama memang utang itu salah satu amalan yang bisa menghalangi, bisa mengambil kebaikan kita juga nanti pada hari kiamat ya. Itulah ketawaduan sahabat ya. Mereka walaupun amalnya banyak namun tidak tawadu mereka. Seperti Umar bin Khattab luar biasa ketawaduan mereka. Ya. Takut kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Karena ada kata Nabi paginya mumin, sorenya kafir. Ya. Sore kafir, paginya mumin. Kan tidak bisa menjamin. Ya, kematian kita itu. Karena Allah membolak-balikan hati seseorang. Ya. Maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa pada Allah. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini perintah. Ya. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang bolak-balikan hati. Ya. Sabit qalbi ala dinik. Tetaplah hatiku di atas agamamu. Ya. Karena boleh jadi kita karangan ini mukmin, besok menjadi kita tidak tahu. Dia takut kalau sahabat. Ya. Maka mereka khawatir, ketakut, walaupun mereka dijamin surga. Ya setiap mau dijamin surga, tapi mereka kita harus takut. Karena takut bagian daripada keimanan. Ya. Karena yang namanya takut itu merupakan rukun ibadah. Ya. Al-hubbu wal khaufu war roja. Itu rukun ibadah. Ya. Takut, cinta, takut, dan harap. Ini 3 rukun ibadah ini. Rukunnya 3. Ya, cinta, ya, kemudian takut dan harap. Al-hub, ya, wal khauf, waraja. Ini rukun ibadah. Kita nggak boleh yakin pasti diterima, nggak boleh. Ya. Kita takut nggak diterima dan mengharapkan diterima, mencintai ibadah itu, kemudian mengharapkan diterima, takut diterima, enggak boleh. Ya saya pasti diterima sholat saya, enggak boleh. Yang diperbolehkan. Dan juga tidak boleh kita pede dengan ibadah kita, enggak boleh. Jangankan kata Nabi, banyak orang ya yang banyak datang kepada Allah dengan banyak pahala, namun habis untuk bayar utang. Dia orang yang bangkrut kan gitu ya. Jadi maka jangan pede dengan amal ibadah kita, sholat kita, ibadah kita dan yang lainnya nggak boleh.
Maka jangan sampai kita memiliki dosa yang tidak Allah tinggalkan. Ini yang merugoti ibadah kita ini. Ya. Dosa yang tidak Allah tinggalkan apa? Dosa antara kita dengan manusia. Ya. Awas. Ya. Dosa yang ditakutkan selain syirik ya. Ya. Karena sekecil apapun ya akan diambil kebaikan kita untuk bayar utang. Kalau mati dalam keadaan tidak minta maaf kepada yang kita zalimi. Tapi kedua kepada Allah ya. Segede apapun kalau bukan syirik maka Allah akan mengampuni. Insya'a. Insya'a. Jika Allah menghendaki. Yu'adhibu man yasha wa yaghfir liman yasha. Ya. Nah. Ya. Dan yang lain. Kemudian ya, tentang majafi tajawaru amwat. Ya. Apa tajawaru itu saling mengunjungi. Orang mati apakah saling mengunjungi ya? Saling mengunjungi ya. Dari Anas bin Malik ya, ia berkata Rasulullah ya, idza wali ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila di antara kalian ya, mengurusi mayit, maka usahakan perbaikilah kafannya itu. Ada seorang yang mengatakan ya, ini jadi di kisah-kisah Abu Nawas ya. Tapi dijadikan hujah oleh mereka. Bahwasanya dikatakan Abu Nawas ketika menjelang kematiannya berpesan kepada anak-anaknya supaya dikafani dari kafan yang udah busuk. Apa alasnya kata dia? Kata Abu Nawas, alasannya kalau aku kubur dengan kain yang udah rusak, usang gitu ya, malaikat tidak akan bertanya saya katanya. Karena dianggap udah mayat yang lama. Ini jadikan dalil oleh kiai. Ya. Ini ada di kisah 1 malam itu ya, Abu Nawas itu. Dia tukang kisah, tukang cerita gitu ya. Kalau Abu Nawas, karena dia di kafan dengan kafan yang udah udah jelek gitu ya. Karena dianggap oleh malaikat ini mayat udah lama katanya. Emangnya orang gitu ya. Jadi kenapa apabila seorang meninggal dunia hendaknya baik kafan yang bagus bukan yang usang, yang bagus kalau punya ya. Karena Allah akan bangkitkan nanti pada hari kiamat dengan pakaian-pakaian mereka. Ya. Dan akan berbuaya tajawaruna fi dan mereka saling dikatakan yat jawaruna fi dan akan dikafan bersarung dengan kafan mereka, berpakaian dengan kafan mereka ya. Tips yang saya sampaikan semoga manfaat ya. Kita ada sudah sudah. Taubilai. Nah.